Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di dalam video ini saya akan menjelaskan laporan terakhir se- mata kuliah survei pemetaan yang berjudul Penerapan Survei Pemetaan dan Peta Kontur Menggunakan Leveling. Sebelum masuk presentasi, angka baiknya saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Alvito Hamzah, biasa dipanggil Vito. NIM 22080010, Prodi D3 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Nama saya itu Alvito Hamzah, NIM 2080010, D3 Teknik Pertambangan, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Padang. Nama kelompok 1, anggotanya Alvito Hamzah, saya sendiri, Agil Ananda Pertama, Afdal, Ahmad Rukon Ramdhani, jadi Septia Asmel Fiza. Baik, untuk definisi survei pemetaan. Survei dan pemetaan adalah prodi yang mempelajari keterampilan dalam melakukan pencatatan dan pengumpulan data dan informasi mengenai sumber daya baik alam, sosial maupun budaya yang berbasis kewilayahan yang memadai dengan teknologi penginderaan jauh. Sehingga dapat disimpulkan bahwa survei pemetaan merupakan sebuah ilmu untuk menentukan posisi relatif dari sebuah permukaan bumi. Oke, selanjutnya. Untuk deskripsi masalah yang akan dibahas dalam presentasi ini, yang pertama itu pengertian peta kontur, kedua metode pengukuran, ketiga data pengukuran, keempat rumus yang digunakan, kelima peta kontur pribadi. Selanjutnya, pertama itu pengertian peta kontur. Peta kontur adalah peta yang menggambarkan ketinggian permukaan bumi. Peta kontur dibuat dengan mengambil citra permukaan bumi dari pesawat udara atau satelit. Proses pencitraan akan menghasilkan sebuah gambaran permukaan bumi dengan warna-warna atau dengan angka yang menunjukkan ketinggian di permukaan bumi yang dicitrakan. Kedua itu metode pengukuran. Metode yang kami lakukan dalam praktek lapangan adalah metode polar. Metode polar adalah pengukuran yang dilakukan dengan mengambil data jarak trilaterasi atau triangulasi sudut dan sudut di setiap titik yang telah ditentukan dengan bantuan pesawat prisma dan waterpass atau leveling yang didirikan di setiap patok untuk mendapat luasan dari bidang tanah tersebut. Oke, untuk data pengukurannya ini bukan tidak bisa ya. Cuman waktu untuk menjelaskannya cukup lama. Sudah saya tampilkan di PPT. Seperti ini. Untuk rumus yang digunakan, yang pertama itu mencari jarak optis. Benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Untuk mencari beda tinggi, delta H atau delta H sama dengan tinggi alat dikurang benang tengah. Untuk sistem koordinat X, Y, Z, pertama itu mencari nilai X sama dengan X ditambah JO atau jarak optis dikali sin azimut. Sedangkan untuk mencari nilai Y, jarak optis dikali cos azimut. Sedangkan untuk mencari nilai Z, sama dengan Z ditambah benang tengah atau benang tengah. Maaf, beda tinggi dikali cos azimut. Untuk mencari nilai Z ditambah beda tinggi dikali cos azimut. Selanjutnya itu peta kontur pribadi. Peta kontur yang saya buat ini seperti ini. Untuk titiknya yaitu
Untuk merah 110, 347. Selanjutnya untuk orange 111. Dan selanjutnya untuk kesimpulan yang saya dapati, pertama itu pengukuran bidang tanah menggunakan metode polar adalah pengukuran yang dilakukan dengan mengambil data jarak dan sudut di setiap titik sudah ditentukan dengan bantuan prisma yang didirikan di setiap patok atau di setiap titik yang kita pilih untuk membidik segala arah untuk mendapatkan luasan dari bidang tanah. Yang kedua, rumus yang digunakan pertama itu mencari jarak optis benang atas dikurang benang bawah dikali 100. Kedua, mencari beda tinggi delta H, tinggi alat dikurang benang tengah. Untuk titik koordinatnya X, Y, dan Z berperan dalam membuat peta kontur dan titik koordinat yang didapatkan dari pengukuran dengan metode polar. Sistem koordinat X, Y, Z. Mencari nilai X sama dengan X plus jarak optis dikali sin azimut. Untuk mencari nilai Y, jarak optis dikali cos azimut. Untuk mencari Z, Z ditambah beda tinggi. Oke, hanya itu yang dapat saya presentasikan. Kalau ada kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Ini tadi dari mana rumus-rumus itu aja? Hah? Rumus-rumus yang tadi. Jadi mana caranya aja?